rahasia seorang Laude Abdul Haris ini, rahasia kesuksesannya itu, bro. Ya, harus Dia terima. ketika belajar ya, walaupun yang ngajarin anak kecil, selama itu baik dan bisa diambil, ya lo ambil gitu. Iya. Asal kalian tahu ya, dia ini nggak suka ngobrol. Nggak suka ngobrol, baru di podcast Zenwalk dia ngobrol kayak gini nih baru nih. Baru lepas ini. Baru lepas. Kan lu gila ini, bro, lo ambil pertandingan ini, bro. Aduh, gue sih nggak mikirin cedera ya. Zenwalk Hadiato representing from Golden Dragon Naga Buton Laude Abdul Haris Mantap ini. Apa kabar, bro? Baik, bro. Champion kita. Gila. Juara One Pride Siap. interim kelas 65 kg dan juara PON Papua. Tahun ini tahun lu, bro. Rezeki. Selamat, bro. Siap. Selamat. Hormat usu ya. Hormat. Ih, keren. Nih gue kenal dia dari dulu ini. Sekarang emang rezeki lo di tahun 2021, bro. Di akhir tahun ini ya. Iya. Gimana? Ceritain dong, kok tahun ini tuh bertubi-tubi rezeki lo gitu loh. Mungkin dari yang PON dulu kali ya, baru ke sabuk kita. Kemarin gimana nih? Lo bisa dapet medali emas PON. Itu mungkin dari latihannya lo kayak gimana menuju ke sana gitu. Proses latihan lo menuju ke PON. Awalnya sih persiapan ya. Harusnya itu PON itu dilaksanakan itu tahun 2020. Nah, tapi karena Covid itu jadi diundur sampai 2021. Nah, di situ persiapan kami juga jadi agak lama. Gimana ya, kayak ini mikir PON ini jadi apa enggak ya gitu. Tapi karena udah diituin fix jadi tahun 2021, makanya langsung udah persiapan lagi lah. Jadi TC kami itu jadi panjang. Jadi persiapannya matang banget. TC-nya di Indonesia apa di Cina, bro? TC-nya di Indonesia. Soalnya kan karena Covid kami nggak bisa TC ke luar negeri. Biasanya kami itu 2 bulan, sebulan itu TC di luar negeri di Cina. Nah, karena Covid jadi TC-nya di Indonesia ya, di Jakarta. Itu juga pindah-pindah kami latihannya karena PPKM. Jadi tempat kami kan latihan di mall tuh. Nah, karena PPKM mall tutup. Nah, jadi udah bingung tuh pelatihan pengurus cari tempat latihan. Ya udah kami dipulangin ke sasana masing-masing. Nah, gue kan sasana Golden Dragon. Nah, situ juga udahlah latihan aja lah, latihan walaupun kadang di ini sama Satpol PP kan, kadang nggak dibolehin lah berkerumunan gitu kan. Cuman udah kita curi-curi aja. Jadi latihan sendiri aja, lari-lari keluar gitu, kayak pemanasan lah gitu kan, buat cari-cari fisik. Udah kayak gitu aja, terus udah lepas PPKM masuk lagi ke mes, TC lagi. Mes di mana tuh? Di Kelapa Gading. Terus Kelapa latihannya Gading. di Mall Kelapa Gading. Nah, udah persiapan lagi situ. Ada lagi PPKM level-level, pokoknya pakai level-level lah PPKM-nya tuh. Ya udah, itu juga cari lagi tempat latihan. Terus kami dikirim ke Sukabumi. Ke Sukabumi. Ke Jawa Barat malah. Selama 3 minggu. Oke. TC di sana, udah selama 3 minggu latihan di sana. Udah beredar dari sana, dari KONI DKI udah disiapin lagi tempat latihan di PPOP Rawamangun. PPOP Rawamangun. Ragunan. PPOP Ragunan. 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 Nah, selama 1 bulan kami TC situ. Buat PON ini. Jadi udah latihan, tidur latihan, istirahat, makan, istirahat, udah gitu aja. Latihan kerjanya latihan aja, enggak dibolehin keluar-keluar jalan-jalan. Bener-bener lo dipingit lah ya. Ya, jadi buat fokus aja di PON ini kan. Udah langsung, karena kita atlet kan, udah kerjaan kita atlet latihan aja lah, walaupun jenuh. Walaupun kadang latihan itu jenuh banget kan. Cuman udahlah, kalau mau juara ya kita harus latihan terus. Nah, kayak tadi kan kayak PON diundur, PON nggak jelas kapan diadainya itu. Ngerusak semangat lo nggak sih, bro? Atau ngerusak pola latihan lo, ngerusak nggak sih?
Sebenarnya sih pas diundur juga nggak ngerusak apa-apa sih. Kita karena apa situasi aja. Tapi bersyukur juga ada diundurnya PON itu. Jadi persiapan kita itu lebih matang lagi, lebih siap lagi. Oke, justru lo malah nggak yang santai lah, diundur juga nyantai aja latihan biasa-biasa aja. Tapi lo malah di sini malah fokus tetap latihan. Lo anggap itu oke, waktu gua untuk persiapan malah lebih panjang, lebih matang gitu ya. Jadinya. Di sini lo akhirnya berangkat ke PON Papua. Nah, seperti apa berjalannya pertandingan di Papua sana, bro? Waduh, gimana ya? Nggak nyangka juga tuh bisa nyampe ke Papua ya, nggak ada kepikiran kan. Kirain kan bakalan ganti provinsi yang ini yang provinsi jadi tuan mana rumah, gitu. yang jadi tuan rumah Papua ini. Tapi karena Papua siap, katanya siap, ya udah. Dan kami itu berangkat itu ke Papua itu lama juga nyampenya itu. Sampai 2 kali transit, 2 kali transit lah. Pertama transit di Makassar sama Makassar dulu. Makassar dulu, baru di Jayapura, baru ke Kabupaten Merauke. Naik pesawat lagi tuh. Pesawat itu aja terus sampai ini cuma transit 2 kali. Panjang juga perjalanannya menuju Papua ya. Pas nyampe Papua itu kami disambut kan sama orang-orang Papua itu, nari-nari lah gitu kan, kita lihat, sambil ngomong dalam hati, nggak nyangka kita bisa nyampe di Papua ini ya kan, bertanding di sini. Paling ujung Indonesia itu kan. Waduh, gimana gitu, kayak rasa bangga sendiri aja. Jadi kita tahu kan, Papua kayak gini, Papua pas ini kita nyampe itu mereka nari-nari gitu kan, joget-joget khas mereka lah gitu kan. Jadi suasananya ke bawah, lo juga ngerasa happy di situ kan. Senang aja gitu Pesta kan. rakyatnya Papua sudah nih, Indonesia jadi, nih. Orang bisa lah katanya gitu kan. Spirit itu yang lo dapet di Papua ya. Dan lanjut ke pertandingan. Itu pasti kan ketika diundi tuh berdebar-debar gitu. Wah, itu lo gitu juga nggak tuh? Bukannya gitu lagi, emang gitu. Pokoknya kami kan ini penimbangan umum dulu. Penimbangan umum kan, cek berat badan awal. Udah habis cek berat badan awal, inlah itu masuk kan, kami kan baris tuh. Pas mau nimbang itu baris sama lawan-lawan semua kan. Udah saling lihat-lihatan lah itu kan, sambil lihat-lihatan kan gitu kan. Wah, ada takut juga sih gitu kan. Wah, ini lawan gue nanti. Udah, pas udah selesai ini kan nimbang, terus pulanglah kami di wismanya. Mau disuruh istirahat itu. Pas ini cuman nggak kepikiran itu siapa nanti lawannya besok gitu kan. Jadi nggak bisa tidur, udah nungguin pelatih aja nungguin gitu kan. nih hasil undiannya gimana nih? Grup liatin. Terus pas udah ini pelatih udah selesai ini kan, udah selesai pengambilan kartu, pengambilan nama-nama buat lawan undiannya itu kan. Pelatih juga belum ngasih tahu. Jadi kita pemanasan dulu kan. Cuman pikiran juga kan. Gue ini aja tanyain aja pelatih. Penasaran. Penasaran. Coach, lawan saya siapa kira-kira, coach? Udah latihan aja dulu gitu. Wah, gue kesal juga itu. Makin deg-degan tuh. Gak dikasih tahu kan gitu. Makin penasaran dan deg-degan gitu. Apalagi dia kadang pelatih kan suka bercanda-bercanda. Pokoknya inilah nanti lawan lu final nanti, katanya final. Wah, kalau final kan gue pikirin, wah, lawan terberat kayaknya ini ya. Lawan gue yang paling ini nih, yang utama gitu kan. Siapa? Lawan terberat lo siapa nih? Lawan gue yang terberat itu sama-sama main One Pride juga. Siapa? Yudi Jayadi dari BFC. Dari BFC. Oh, dia masih di One Silat. Cuman dia udah main One Pride. Oh, udah main One Pride. Oke. Oke, Yudi. Situ kan gue ini masa sih ketemu dia, wah deg-deg juga itu. Cuman karena gue udah sering menang sama dia kan, udahlah, udah sering menang kok, pasti dia yang takut kan gitu kan. Udah pas udah selesai latihan, dikasih tau lah itu, dibocorin sama dia, lawan lu bukan itu kok. Katanya, apa ketemu mana? Yang ketemu lu kemarin di Seleknas. Wah, tuan rumah dong Papua gitu kan. Langsung ketemu tuan rumah Papua. Waduh, di situ gue antara senang antara soalnya kan baru-baru juga gue Seleknas itu gue menang sama dia. Anak baru gitu, cuman kan karena ini kan tanah mereka, tanah mereka. Tahu sendiri supporternya udah kayak apaan kan. Udah ini supporternya aja itu rame tuh. Aduh, gue pertama ketemu langsung sama tuan rumah. Wah, ada nervous juga sih. Situ. Berjalan berapa round? 2 ronde sih. 2 round. Karena ini kan pas gue mau tanding itu kan, cewek gue datang langsung bilang, dia kan habis nonton teman yang lain habis ketemu Papua kan. Jadi yel-yelnya mereka itu sampai kedengaran nggak kedengaran sama pelatih kita. Pelatih nggak bisa, lo nggak bisa denger suara pelatih suara gitu. Pelatih nggak bisa. Karena
supporternya saking gedenya suaranya rame. gitu. Pokoknya dia bilang kan katanya, wah suara kami nggak kedengaran, kami teriak kayak gimana juga nggak kedengaran, ketutup gitu kan. Gue langsung mikir, wah gue harus main kayak gimana ini Harus gitu ngandelin kan. diri sendiri nih gitu. Masuk, udahlah. Gue pas masuk itu pertandingan kan situ langsung ditersorakin, wow gitu kan. Cuman gue bilang, udahlah biarin aja, tenang aja. Gue malah teriak-teriak itu pas mau naik dari atas ring kan, langsung gue teriak aja, wah gitu kan. Biar ngilangin nervous gue itu. Nah, udah pas main Rilis kan, stres lah ya, ngelepas stres di situ. langsung pas tanding itu gue mikir nih, kalau gue main teknik udah pasti gue menang juga kan. Cuman kan gue pengen biar sporternya ini pada diam dulu. Nah pas ronde pertama gue mau tendang, taunya kaki gue ini kan ke selain kaki itu gue yang jatuh. Nah di situ pada langsung naik supporter mereka. Kan? Pada teriak, wah gue bilang udahlah, langsung ada rasa kesal juga itu kan karena gue dengar supporter mereka pada teriak kayak gitu kan. Udah pas gue tanding, gue pancing, gue langsung ini aja, gue nggak main teknik lagi. Gue ambil, gue angkat, tas di situ supporter langsung pada mulai diam gitu kan. Pada diam itu. Pokoknya gue setiap main, gue dapat angkat, gue angkat. Berapa kali gue angkat itu langsung pada diam, pada duduk langsung. Jadi udah di situ langsung supporter gue baru kedengaran suaranya. Sampai ronde 2 gue angkat-angkat aja, gue bilang. Oke. Jadi di situ lo dominasi permainannya. Lo kuasain jalannya permainan sesuai dengan pola main lo. Sesuai. Oke, di situ jadi di babak itu masuknya babak penyisian ya? Babak penyisian. Aman, lolos. Langsung besok semifinal. Besok semifinal. Ketemu siapa? Itu dia, langsung ketemu musuh gue itu. Bebuyutan. Bebuyutan gue itu. Ya udah Yudi dari Jawa Barat Yudi gitu. Jawa Barat. Yudi Cahyadi namanya. Yudi Cahyadi. Itu kan dulu pas ke Jurnas di Medan juga pernah kan? Iya, udah pernah. Gue ikut juga itu kan. Itu dia kalah juga tuh. Kalah juga. Oke. Cuman karena ini kan dia kan sama-sama ini persiapan juga. Yang gue tahu itu dia juga kan pernah sama-sama latihan, kami persiapan di ASEAN Game itu. Nah, makanya pelatnas bareng. Pelatnas bareng. Makanya di situ kan udah saling baca lah. Gue mikir kan, wah udah saling ini kan, apalagi udah sering ketemu, pasti udah sama-sama baca nih. Makanya disitulah gue agak takut-takut itu, ragu-ragu. Sampai gue mau pertandingan aja itu gue banyak diam. Gue diam juga nggak diam gimana gitu. Cuman gue diam itu otak gue itu mikir gimana cara main gue gimana. Gue jangan sampai kayak di Prapon 3 ronde sama dia, ketemu dia. Karena wah itu genting sih. Makanya gue dalam hati gue jangan sampai gue keluar sembarang kayak di Prapon itu kan. Gue mau pakai teknik bantingan ini gue sendirian jatuh. Jadi udah kalau poin jauh kan. Nah udah dari situlah gue mikir udah main biasa aja, main seperti ada apa adanya aja gitu kan. Karena gue tahu pasti dia baca permainan gue. Udah kebaca pola lu. Udah pas ronde pertama itu kan mulailah tank bunyi kan. Wah dia langsung nyerang gue juga kan kaget. Wih anjir, ini kok dia langsung nyerang gue, biasanya gue yang nyerang duluan kan. Langsung gue mikir kan, wah kayaknya dia udah tahu nih dia mau matiin serangan gue ini gitu kan. Cuman gue bilang, oh ya udah kalau gitu lu mau nyerang gue ya udah gue ambil counternya aja gitu kan. Udah gue counter aja sampai poinnya juga selisihnya dikit banget, tipis. Oke. Tapi itu berjalan 2 round aja. 2 ronde. Nah, soalnya nih just info nih, kalau di Wushu jadi 1 round misalkan menang Bolang, ronde kedua menang Yudi, itu akan lanjut ke ronde ketiga. Nah, tapi lo habis di ronde 2 ini, 2 ronde ini lo mendominasi di sini. Jadi habis sudah nggak sampai lanjut ke ronde ketiga. Iya, karena gua nggak mau lanjut ke ronde ketiga. Soalnya capek banget. Kalau ada ronde 3 itu capek. Gua udah ngerasain 2 kali terakhir ketemu sama dia 3 ronde terus. Ini ngomong rondenya Wushu tuh capek banget. Lebih capek mana bro dibanding ronde di MMA? Kayak ronde Wushu deh. Lebih ronde capek. Wushu karena bersih. Bersih 2 menit bersih. Kami kan cuma 2 menit doang bos. 2 menit. Setiap habis banting di stop. Di stop waktunya. Kalau di MMA bangun kan lagi. Bangun lagi, mulai lagi. Kalau di MMA kan jalan terus. Kecuali memang lagi ada pelanggaran apa di stop. Kalau ini tuh bersih, bener-bener bersih 2 menit. Itu serasa kayak 2 jam kalau gue main. Kok nggak selesai gitu. Setiap tanding itu kalau ini lihat waktu, masih 1 menit 30. Wah anjir masih lama nih, main lagi. Main banting lagi jatuh, lawannya jatuh gitu kan. Nanti berdiri itu nggak ngelihat lawan tapi lihat waktu dulu gitu. Masih lama. Bentar lagi gitu kan. Kalau di MMA tiba-tiba udah selesai aja gitu. Iya, tiba-tiba selesai. Paling diteriakin kan 1 menit. 1 menit lagi. Enak ya. 10 menit kan bisa kan pelu-pelu gitu kan. Enggak dipisahin wasit kan. Cari nafas. Oke. Abis lo ngalahin Yudi, lanjut berarti ke final. Ketemu Sumut. Ini Ini lawan yang berat juga Sumut nih.
Sebenarnya sih nggak berat ya menurut gua, soalnya kan gua pernah pelatnas sama dia, baru-baru pelatnas sama dia. Dan gua juga di sparring itu, di pelatnas itu gua udah tahu. Selalu mendominasi loh. Gua udah pelajarin permainan dia kayak gimana. Oke. Cuman dia kan cuman tenaganya aja kuat. Secara teknik lo Secara lebih teknik, unggul. gua yang unggul lah gitu kan. Dia juga kan banyak belajarnya sama gua pas di pelatnas itu. Tapi gue ngasih tahu nih teknik yang ini, tapi gue udah tahu kontennya apaan. Oh. Gue nggak ngasih teknik gratis. Itulah ngasih-ngasihnya guru ke murid itu nggak semuanya dikasih. Pasti guru juga udah punya obatnya gitu, udah punya antinya. Aduh. Nah, yang menarik dari Bolang di sini sebenarnya tuh dia punya teknik-teknik bantingan yang fighter-fighter wushu lain nggak punya. Iya kan? Lo kayak jonggok orang mikirnya dia yang jatuh, tapi kagak, lawannya yang jatuh. Itu teknik apa namanya, Bro? Sebenarnya itu kayak teknik-teknik tipuan ya. Kita kan kalau di wushu kan main gitu pasti kalau kita langsung banting atas kan ketahuan. Jadi kita harus ambil dari bawah dulu, tiba-tiba naik ke atas, ganti lagi gitu. Jadi nggak menonton itu aja bantingannya. Jadi kayak orang ngerasain tenaganya posisinya di mana, lo turun dulu, pas lo naik ke atas gitu. Tiba-tiba tuh lawannya jatuh aja gitu. Shit. Jarang bro yang punya teknik itu bro. Lo belajarnya di mana bro? Belajarnya sih dulu karena kita kan sering di TCN di Cina kan. Udah di situ juga di Cina itu kita latihan itu beda-beda orang kan. Jadi banyak banget yang ngasih teknik ini, teknik itu. Ya udah karena gue kan senang main teknik-teknik bantingan gitu, udah gue ini karena gue kalau soal pukulan sama tendangan udah cukup lah gitu kan. Cuman kalau yang di bantingan ini perlu yang gue ituin perlu dipertajam karena susah buat ini. Kalau di wushu itu kan poin gede itu bantingan. Benar. Poin telak semuanya. Iya, juri wasit tuh kalau tuh lawan jatuh sendiri otomatis 2. Semua wasit 5 wasit itu ngasih poin. nggak semuanya ngasih. Kalau nendang kan dari Kalau sisi nendang sini dari doang. sisi Wasit doang. sini belum tentu ngasih poin gitu. Iya. Oke, ini kan teknik bantingan lo sebenarnya teknik halus nih bro. Ngotak banget kalau dibilang fighter lah. Pakai otak banget gitu, nggak sekedar okol pakai tenaga doang gitu. Nah, lo sendiri tuh proses belajar lo tuh gimana? Maksudnya bisa sampai lo nyaman dengan bantingan itu tuh gimana tuh? Iya, pas latihan itu pokoknya harus diterima lah apa yang dikasih tahu mau bantingan itu kita harus terima. Ada juga kan kadang kita nggak terima kan, dikasih bantingan ini ngapain sih gitu, pelajarin. Tapi karena gue kan orangnya udah gue terima aja, harus belajar ini perlu juga gitu kan. Sampai diajarin gitu udah. Siapa aja kadang junior junior atlet di Cina itu kadang mereka ngasih tahu. Kadang teman gue kan kalau dikasih tahu elah anak-anak kecil kok yang ngasih tahu ngapain gitu kan. Tapi kalau gue udah gue terima aja. Open mind. Malah gue senang kan. Jadi mereka juga jadi ngajarin gue bantingan ini. Jadi mereka mau temanin gitu. Jadi udah gue kasih contoh itu ke mereka juga gitu. Jadi lo itu proses belajar lo itu filosofinya kayak kosongkan gelas. Ya, ketika lo belajar sama orang, ya lo benar-benar dalam posisi kosong gitu. Iya. Nerima gitu. Jadi lo bisa tapi kalau lo gelas lo udah penuh duluan, kalau diisi ilmu ya tumpah. Lo nggak mau nerima gitu. Nah, ini ternyata rahasia seorang Laude Abdul Haris ini, rahasia kesuksesannya itu, bro. Ya, harus dia terima. Ketika belajar ya, walaupun yang ngajarin anak kecil, selama itu baik dan bisa diambil, ya lo ambil gitu. Iya. Siapapun yang ngajarin lo terima, lo ambil baiknya gitu. Keren. Habis itu lo dapet emas di sini. Gila. Dan lo tuh udah nyangka nggak sih lo dapet emas di PON Papua ini? Sebenarnya sih kalau ini mikir kan dari peta kekuatan, gue sih udah 100%, apalagi TC-nya kan udah panjang banget. Lo jadi yakin karena persiapan lo matang. Iya, udah matang. Ya, jadi lo udah mantep lo di Papua nih gue emas. Apalagi kan emang target gue harus emas. Di pengurus pun juga mentargetkan lo emas. Harus emas. Kalau nggak boleh emas, ngapain lu latihan katanya gitu kan. Benar. Iya. Kemarin pas berangkat di Sanda sendiri target emas berapa bro? Sebelum tanding. Target khusus Sanda kami ditargetin 2 emas ya. 2 emas. Dan bener pulang bawa 2 emas. Tapi sama ketua koninya harus lebih dari 2 emas. Tapi karena ada 3 orang yang perak udah cukup lah. Dan 2 situ emas 3 perak. Yang bawa pulang emas lo sama Jumanta.
itu keren juga, nanti kita undang juga tuh. Iya, harus itu diundang itu. Kita undang. Biar semangat ya. Itu temen susah gua. Ya junior kan dulu pernah kan latihan bareng kan, dia junior kita. Itu temen susah gua tuh sih. Mantap. Keren sih, keren. Nah, ini yang gila juga nih, Bro. Lo kan baru selesai PON. Belum ada seminggu kali ya? Atau udah ada? Ada seminggu. Semingguan lah, jarak seminggu lo tanding di TV One, di One Pride MMA. Dan menang lagi, dapat belt. Itu nikmat mana lagi yang kamu dustakan, Bro? Itu gue kepikir nggak bisa mikir itu. Bisa pas ditawarin itu. Pas ditawarin kan kebetulan tanggalnya nggak mentok sama pertandingan di Wusu itu. Oh, jadi hampir bentrok sama PON, iya, jadwal One Pride-nya. Tadinya kan kami pulang tanggal 5 itu. Habis PON itu pulang tanggal 5. Sedangkan ditawarin main One Pride tanggal 9. Kalau tanggal 5 pulangnya nggak mungkin gua ambil kan. Untungnya dipercepat. Dipercepat tanggal 4. Makanya gua ambil. Kalau gua ambil ya udah bilang terimalah gitu. Jadi lu tuh ACC kontrak tuh, maksudnya lo, iya gua main itu seminggu sebelum pertandingan, Bro. 1 bulan sih. 1 bulan. TC di PPOP Ragunan itu. Oke, lo karena lo lihat tanggalnya makanya lo gua iyain terima. aja. Nah, misalkan lo cedera di Wushu nih. Gimana? Kan lo gila ini, Bro, lo ambil pertandingan ini, Bro. Aduh, gue sih nggak mikirin cedera ya. Yang penting gue ditawarin kayak gitu gue ambil. Kesempatan. Kesempatan gak datang 2 kali. Kalau kita mikirin cedera, otomatis kan kita juga nanti tanding di PON juga ragu-ragu. Bener. Gila. Prinsipnya nih gila. Ini orang gila ya. Gue salut. Soalnya kalau nyari pertandingan itu susah. Iya. Kalau ditawarin ya udah ambil. Ambil aja, nggak pilih-pilih juga ya. Dan ini kesempatan nggak datang 2 kali. Makanya itu. Langsung sabuk interim. Keren. Dan lu menang. Dan di sini yang gila tuh, lo ngalahin seorang grappler. Lo kunci lo submit seorang grappler, itu gila, Bro. Ceritain dong, lo tuh gimana kok bisa itu berjalannya pertandingan, lo ceritain nih, seru nih. Awalnya kan gue dihubungin sama pihak One Pride kan. Ketemu lawannya itu tadinya Ephraim Ginting. Udah gue terima lah gitu kan. Tiba-tiba 2 minggu kemudian mereka konfirmasi lagi. Lo pas lagi di Papua nih berarti 2 minggu kemudian? Enggak, masih di sini. Masih persiapan mau berangkat kan. Mau berangkat ke Papua. Di PPOP Ragunan itu kan. Pas dihubungin, "Laude, kamu katanya ini ya mau pertandingan PON-nya. Terus itu enggak bentrok sama ini enggak tanggal jadwal One Pride enggak?" Terus saya bilang, "Enggak, Bang. Kami pulang tanggal 4 kok. Jadi udah aman." Bilang gitu kan. Tapi nanti kalau cedera ya semoga ya nggak cedera, bilang gitu kan. Tapi bisa nih ya, tapi bisa kan, bisa aman kok. Soalnya nanti kalau batal gitu kita cari susah cari yang ganti pengganti lagi katanya gitu. Tenang aja Bang, saya yakin bisa gitu kan. Oh ya udah. Dari situlah terus dihubungin lah langsung. Mas Laude, lawannya ganti ya, Hafid Nurmaradi. Bilang waduh. Bilang aduh BJJ juga ya, BJJ lagi nih, gue bilang anjrit. Lo pernah kalah dari dia masalahnya kan gitu kan. Wah BJJ nih anjrit. Terus gue mikir-mikir kan, kalau nggak gue tolak gue udah terlanjur bilang iya gitu kan. Tapi gue bilang ntar kalau gue tolak gue dibilang takut sama Hafid lagi. Karena ini kan gue udah latihan, gue udah persiapan gitu kan. Udah gue ambil aja udah. Oke nggak apa-apa. Diganti Hafiz tuh setelah 2 minggu. 2 minggu mau dikabarin Ephraim Ginting itu nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Ya, terus gue bilang, kenapa emang gak ada yang lain Bang, bilang gitu. Tawar lu. Terus mereka bilang takut dia. Nggak takut sih. Gue tanya aja, dia kan karena baru kalah kan. Nggak ada yang lain Bang. Terus dia bilang itu Sulaiman sama itu nggak siap, cuman Hafid yang siap. Oh ya udah deh Bang, oke siap Bang. Udah makasih infonya gitu doang kan. Aduh. Iya. Lo tuh gimana lihat di interview juga lucu. Lo tuh di interview tuh kan berhadapan sama Hafid. Si Hafid bilang lo tuh lagi on fire-nya soalnya habis menang PON, dia bilang gitu. Kayak sih dia, si Hafid ragu-ragu juga gitu. Ragu. Soalnya kan mungkin dari segi persiapan lebih udah kalah jauh lah. Dia ya. udah tahu gua kan persiapan PON gitu kan. Terus baru dapat medali emas juga di PON kan. Jadi lagi on fire banget. Lagi ganas-ganasnya lah. Lagi ganas-ganasnya itu. Nah, itu berjalannya pertandingan kan lo hampir kalah di ronde 1 bro. Lo kena kunci bro.
Itu juga gue nggak nyangka itu. Gue nggak nyangka gue pas tanding itu kan, wah awalnya gue pede banget karena ini stamina gue ada kan, wah gue mau pukul dia mundur terus kan, gue mau kejar cuma gue mikir lagi kan kalau gue kejar nanti yang ada masuk gitu kan, pas gue mau jab gitu, gue mau uppercut masuk beneran, langsung ini kan, wah gue tahan dulu itu, peluk-pelukan lah gitu udah gue dengkul-dengkulin dulu sedikit gitu kan. Lo mau kena side choke tuh. Lo dulu kalahnya kan dari back ya, dari ya, ini RNC yang dulu ya. Nah terus yang pertandingan barusan itu lo kena side choke, posisi side choke tuh. Itu bahaya banget. Lo udah tahu mau digituin apa gimana tuh? Kan ini awalnya kan di itu kan peluk-pelukan dulu kan. Lo di mount, posisi mount. Terus tiba-tiba dia banting gue itu, gue jatuh langsung dibawa. Kaget juga kan. Wih, anjir. Itu posisi paling mengerikan di MMA. Langsung di depan gini kan. Gue mau gerak, tenaga gue juga walaupun gue kuat tapi tetap posisi aja lo tuh posisi udah ngeri. Terus ini kan dia mukulin gue kan. Kalau mukul kayak gini mah gue masih bisa terima lah. Gitu kan. Lo kalau mukulin Laude Abdul Haris salah. Itu mukanya udah kayak baja tuh. Udah kuat ini. Mukanya udah tebel banget. Percuma lo pukulin dia. Paling bener udah kunci. Makanya kan pas gue di bawah itu kan gue pas gini kan, dia kadang biarin gue gitu kan, biar gue dikira gue mau balik badan. Ternyata gue mikir lagi kan, kalau gue balik badan pasti kena ding dulu lagi. Gue dikunci kayak dulu lagi, udah gini lah, udah pukul lah gue bilang kan, pukul lah gitu kan, gue gini lah ya kan, pegang. Terus gue tahu kan dia pelan-pelan ngambil ini kan, dia mau giniin gue. Lo sadar? Udah gue gini lagi. Lo sadar di situ. Lo kan pasang begini kan? Sadar kan? Tapi karena mungkin dia pintar BJJ-nya ya. Jadi udah dia ganggu gue tahan gini, taunya tangan gue masuk gini. Langsung cepat banget dia dorong ini kan. Masuk gini kan. Dikunci lah itu kan. Gue bilang, "Anjir, udah sakit banget itu." Muka gue udah merah. Sempat ngorok enggak lo? Enggak. Sempat ini apa? Kayak enggak bisa napas gitu, kayak sakit gitu kan bahu gue. Gini kan. Gue bilang, "Anjir nih." Gue langsung tangan gue untung masih bisa ini ya, nggak ketahan yang satu ini kan, udah gue pegang aja gini. Karena tenaga gue ini udah defense-nya di situ loh. Itu aja sih yang nyelamatin gue itu karena gue gini. Tangan lo masih ada satu. Karena masih bisa nyentuh. Kalau enggak, aduh, kalah itu ronde 1 gue. Di situ lo lanjut pergulatan tuh ke arah Kimura. Ya itu gue sadar sih. Gue sadar karena gue udah tahu basicnya dia kan. Kalau nggak dapat itu pasti dia nyari yang lain. Nah, makanya dia mau pegang gini lagi, gue tarik tangan gue lagi gini. Udah. Gitu aja sih. Pokoknya gue. Ini kan kita ngomong panas banget nih. Kasih lihat hasilnya dong. Kasih lihat hasilnya dong. Angkat hasilnya. Di bawah hasilnya di sini. Oh. Hasilnya. Keluarin lagi kali ya. Iya, keluarin. Biar serunya tuh langsung ke bawah gitu loh. Nah, kita taruh sini nih. Kamera dapat enggak kamera? Nah, dan ini apa lagi nih? Wah, ini masih ada. Banyak banget nih. Ini sejarah semua nih, dia bawa medali-medalinya nih. Wah, nih. Ini yang baru dari PON. Wih, medali PON. Buka dong. Ini kejurnas wusu junior senior. Itu yang praponnya itu. Ini praponnya nih. Nah, ini medali emas PON-nya. Berapa miliar ini? Aduh, semoga aja ya. Miliar itu. Udah ada bahasa bonus? Belum ada sih. Sampai sekarang belum ada info. Okay. Gue denger kan Papua 1 miliar. Itu Papua karena tuan rumah ya. DKI 2 miliar. Semoga aja di atas dari Papua ya. Amin. Gue kecipratan enggak? Tenang. Tenang-tenangnya orang. Tenang mikir dia. Nanti kalau nggak gue bilang gitu nggak diajak lagi gue broadcast kan. Oke, ini masih ada apa lagi nih? Wow. Ini medali perunggu SEA Games. SEA Games. Filipina gila nih orang prestasinya gila. Nanti kita kulik satu persatu medalinya ini, kita taruh dulu sini ya. Gila. Keren. Oke, kita lanjut lagi obrolan kita. Sampai mana tadi? Seru banget tadi. Maksudnya tuh kenapa gue suruh keluarin sabuk tuh biar makin kerasa gitu loh. Hawa-hawanya gitu. Hawa juaranya ya. Spiritnya tuh biar nempel kemana-mana gitu loh. Oke, lo tadi lanjut. Lo hampir kena Kimura juga. Itu lo bisa lolos dari Kimura gimana tuh? Gua ini karena gue tahu karena dia BJJ itu. Jadi udah pasti arahnya ke situ juga. Apalagi dia ngeliat tangan gue kayak gini. Jadi kalau dia gagal teknik gagal 1, plan kedua. pasti dicari yang lain lagi. Makanya dari situ udah gue ini aja.
Terus dia mau coba ground and pound gue kan. Tapi itu hampir dapet loh. Hampir dapet tapi game karena tenaga gue masih kuat kali ya dibanding dia. Menang Persiapan tenaga pon aja. panjang. Terus gagal itulah dia mau kunci gue, mungkin dia udah frustasi juga kan. Terus dia ground and pound gue tuh. Gue awalnya juga mau menghindar, mau balik badan, cuman karena gue mikir itu ntar kena takut kunci dikunci, lagi. udahlah gue bilang, udah pasrah aja lah. Terus kondemen gue kan ini teriak-teriak, udah tenang ikutin gitu kan. Udah gue gini Habisin aja waktu. lah. Biarin aja lah sampai gue dipukulin tuh. Iya lo dipukulin. Jadi tuh gue tuh tahu lo. Jadi kalau lo mukulin muka bolang tuh salah, bro. Mukanya udah kayaknya udah kuat pukul. mukanya udah tebel banget. Aduh. Gue kan juga mantan atlet tinju, jadi udah sering juga tanding tinju kan. Jadi kalau soal muka sih kalau dipukulin juga udah biasa. Benturan muka udah biasa aja udah kuat ya. lah gitu. Masuk ronde kedua. Di situ. Pas masuk ronde 2, gua ini pas istirahat itu, gua awal ronde pertama itu pas selesai itu, gua ngerasa badanku kok kayak nggak capek, nggak kayak dulu waktu ketemu sama Awal, dia. Gua selesai ronde pertama itu tangan gua langsung gemetar, gitu kan, gemetar. Terus napas gua juga habis kan, Karena gua lo panik. karena gua nahan serangannya dia itu, kunci-kunciannya dia semua itu. Tapi kemarin itu pas ronde 2 itu gue kayak wah di atas angin ini gitu. Gue ngeliat di depan kan lagi duduk kan, gue ngeliat dia kayak kecapean banget dia kan. Soalnya gue liat wah kayak masih gue nih yang menang gitu kan. Udah langsung konemen gue kan ngasih tahu juga kan, mainnya pukul pukulan aja ya sama tendangan. Terus jangan kalau main banting inilah tahan gitu kan, jaga-jaga pasti dia mau masuk nyelam gitu kan. Udah pas mulai tank gitu kan, udah gue pepet terus dia masuk ke bawah, lu sprawl. Nah, pepet kan, gue udah tahu nih pasti dia nanti kayak ronde pertama tadi. Gue coba lah, gue tendang, terus ini kan, terus pas gue mau pukul, masuk lagi beneran. Dia langsung meluk gitu kan. Udah dari situ gue langsung refleks gue bagus, gue langsung gini tahan kan. Gue tahan dulu deh, kepalanya aja di bawah kan. Gue dengkulin lah itu. Gue terus dengkulin, gue taruh gue tarik ke bawah gitu kan. Sprawl namanya itu. Jadi kaki lo melebar gitu kan. Kayak split gitu kan. Iya, kayak split sprawl itu namanya, bahasanya sprawl kalau di dia wrestling. nyoba ini dia nyoba mau ke atas lagi kan. Cuman gue tahan sambil gue pukul pelan-pelan kan. Itu orang ngebanting lo sprawl itu capek banget, bro. Iya, gue udah tahu pasti. Dia capek banget di bawah itu. Pasti dia nahan napas juga. Ini. Soalnya kan kelipet badannya itu. Ketahan. Lo tindis. Itu capek banget sih. Gue sengaja gue lama-lama ini tuh biarin dulu dia gerasa gerasa gitu kan. Gue biarin aja, gue dengkulin. Kadang juga gue jepit itunya palanya kan biar kayak angin kurang masuk gitu kan. Jadi udah benar prediksi saya kan. Pas ini dia naik ke atas, gue biarin lah itu. Ini sambil masuk tangan gue kan. Tangan gue udah masuk nih. Dapat geletin. Gue udah pegang, udah nyentuh gitu kan, walaupun belum sempurna sih. Ya. Udah gue beranin aja itu langsung banting diri kan. Lo muka lo tuh itu aduh ekspresi apa ya, tenaga itu full tenaga itu full power. Gue soalnya ini bola kenapa ngunci, dia maksa banget. Itu pertaruhannya, bro. Kalau lo kehabisan tenaga lo kalah, bro. Iya, makanya itu gue di situ gue keluarin ini power gue benar-benar maksimal itu. Pertaruhan di situ. Apalagi kan pas gue tarik sebelah sedikit dulu pelan-pelan lo tarik gini, dia bunyi gitu kan. Napasnya kena nih. Gue bilang gitu, wah berarti masuk ini. Makanya dari situ gue tarik aja, paksain aja gitu kan. Gue jepit kaki gue semua kan. Udah taunya ngetep kan. Pas ngetep gitu, gue juga nggak nyangka, buset, grabber kekunci gitu kan. Waduh. Gue bilang Andre, Dia itu artis BJJ, artis BJJ kan katanya. Gue kunci, makanya gue langsung bilang Andre, ini mujizat banget lah. Gue bilang gitu kan, Andre gitu, nggak nyangka banget gue gitu kan. Pelatih gue aja ini pas di stop ini tuh, dia aja nggak nyangka dia masih gini, dia masih nggak percaya. Masih nggak percaya gue bisa kunci dia gitu kan. Sampai dia naik aja dia bilang menang. Waduh. Dan corner lo itu kan cewek lu sendiri, bro. Iya, dia tuh sampai teriak menang sambil ini kan kayak masih nggak percaya. Bilang aduh. Ya Allah, kocak. Nah, yang ngeri lagi nih kan si Hafid Nurmarandi 11 kemenangannya itu dengan submission loh. Dia tuh kunci semua lawannya, bro. Di sini abis lo kunci. Itu bener lo bilang mukjizat banget sih itu.
Dan lo belajar kuncian nih di mana? Gue belajar kuncian awalnya gue lihat aja di YouTube gitu kan. Kalau gue mau tanding itu gue ngeliat di YouTube. Terus kadang gue ngeliat pemanasan orang kan kalau main gini-gini kunci-kuncian kan gue liatin gitu kan. Kadang gue senang aja gitu ngeliatin orang kalau lagi pemanasan gitu kan. Apalagi lawan gue BJJ kan. Terus di situ juga ada si Rama sama ada yang main kan. Dia pada gulat-gulatan tuh di depan gue liatin aja gitu kan. Nah, udah dari situ juga gue terinspirasi buat nahan-nahan gitu. Scroll-scrollnya, terus gelatinnya. Lo tanpa guru jadi nih, lo main tanpa BJJ. guru sih, cuman teman juga sering ngasih tahu kayak sharing aja sama teman. Kelas ini yang sekarang juara di 48 Ade Permana. Oh, Ade Permana. Gue kan pernah pelatnas sama dia. Oh, di pelatnas itu lo sharing. Kalau bercanda-bercanda gitu kan, main kunci-kuncian gitu, dia sekalian ngajarin gue. Gue kan kalau diajarin gitu, gue terima aja. Jadi sebenarnya lo murni berguru BJJ pun enggak sebenarnya. Enggak. Cuman orang-orang ngasih tahu aja. Cuman karena gue kan kalau dikasih tahu gitu cepat masuk, terima. Gue juga shock, bro. Lo menang kuncian tuh shock. Gue kan kuncian gue asalan semua. Gue pernah ngunci orang satu tangan, itu juga karena gue tarik aja karena gue ngerasa dia udah masuk, udah gue gini-gini aja taunya ngetep. Gue masih nggak percaya juga. Konyol ini sih. Dan ini memang mukjizat kalau dibilang tuh anugerah dari Allah gitu. Di tahun 2021 ini memang lo dapat segala-galanya sih. Lagi rezeki aja nih. Bertubi-tubi lo. Waduh. Gimana bu perasaan lo bisa jadi champion di 2 tempat sekaligus? Waduh, kalau ini senang banget sih, kebanggaan banget buat gue ya. Apalagi nggak gampang kan dapat kayak gini, juara di PON langsung juara sabuk di interim di profesional. Orang-orang juga udah nyepelin lah nanti kecapean gitu kan. Habis tanding PON langsung ini titel overtrain lah bahasanya. Takutnya kecapean gitu, tapi karena gue percaya nggak capek udah. Gue lakonin aja. Emang hidupnya hanya untuk bertarung ini orang satu ini emang. Ini kenapa kalau gue julukin lo sebenarnya tuh pembunuh berdarah dingin, bro. Wah, kalau tanpa ekspresi itu kalau dibilang pembunuh tanpa berdarah dingin ya. Gue bilang aduh, kalau pembunuh gue ngeri soalnya bahasanya itu ini banget, serem pembunuh ya? Itu. Serem aduh. Ya? Aduh. Jadi pertarung berdarah dingin. Sadis itu kalau berdarah dingin. Lu muka lu gitu, bro. Aduh, masa sih? Aduh. Ini orang asal imut-imut gini. Asal kalian tahu ya, dia ini enggak suka ngobrol. Enggak suka ngobrol, baru di podcast Zenwalk dia ngobrol kayak gini nih baru. Baru lepas ini. Baru lepas. Dia enggak suka ngobrol, bro. Tanya teman-temannya kalau enggak percaya. Mana dia suka ngomong? Kalau ngobrol menurut gua enggak terlalu ini, kalau kecuali yang penting aja ngomongnya. Ngomong kalau penting doang deh. Dia tuh semboyannya diam adalah emas. Bener loh, diam tuh mas. Mas, aduh. Sabuk lagi, nanti tinggal sabuk aslinya ini. Ini kan masih cadangan katanya kan. Interim tuh gimana sih, bro? Kan banyak yang belum tahu nih, bisa dijelaskan interim tuh maksudnya apa? Nah, gua aja nggak tahu interim apa. Cuman gua ngeliat di Wampret ada sabuk-sabuk interim. Wil, tonjok gua, Wil. Sabuk-sabuk interim kayak gini, udahlah. Kalau menurut gua sih, ini sabuk kedua gitu kan. Yang sabuk pertama itu yang juaranya megang. Ini kok cuma sabuk cadangan gitu kan. Udah nggak apa-apa, main aja. Tapi yang gua targetin itu sabuk utamanya. Yang sekarang lagi ada di Aib Sepudin. Aib Sepudin. Siap-siap Aib Sepudin ya. Ada sawer nggak ke Aib? Nggak usah, dia udah ini, gue nggak mau sawer-sawer. Gitu. Yang penting pertandingan aja bikin seru gitu. Oke. Jadi sabuk interim ini tuh sebenarnya sabuk cadangan ya, untuk memang yang berkepentingan ini nggak bisa, ya memang yang memegang sabuk tuh nggak bisa fight pada saat itu. Katanya sabuk sih darurat lah ya. Katanya sih karena dia nggak siap ya, jadi, makanya adalah sabuk interim kayak gini. Mungkin ada alasannya dia nggak bisa bertanding karena katanya mau nikah ya. Oh, mau nikah, makanya adalah sabuk interim ini, harusnya kan ketemu Ephraim. Oke. Jadi lo perebutan interim ini sama Ephraim Ginting dan diganti sama Hafid Nurmaradi. Tapi ini juga oke juga sudah. Iya, kalau menurut gua ini
perlu juga sih. Perlu juga. Karena ada Sabuk ini lu ngundang gua kan langsung ke sini. Enggak, Bro. Oh enggak. Enggak, anjir. Bohong lu. karena ini karena ada Sabuk. Gua tuh ngundang dia udah dari dulu. Oh. Iya Bener dari mau ketemu Aib Sapudin yang itu taunya enggak jadi. Enggak jadi. Gua udah undang dia sebelum dia mau fight sama Aib Saifuddin. Goro-goro sebukin kagak. Gitu. Gue tuh suka ngundang sebenarnya sebelum orang tanding. Oh gitu. Dan sesudah tanding. Tapi gua pas sesudah tanding baru diundang. Gua nggak tahu lo tiba-tiba tuh tanding habis pon. Siapa yang nyangka coba? Gue juga shock lo tuh tiba-tiba nongol. Lah, ini kemarin habis tanding lagi. Gila gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya tuh banyak banget yang mau gue korek dari seorang Laude Abdul Haris nih. Banyak banget tentang sejarah dia, bagaimana dia bisa sampai di titik ini. Ini tuh wah, teman-teman pasti terenyuh dan terinspirasi pastinya. Dan ini akan kita bahas di podcast sesi kedua atau part 2. Oke, siap Bolang? Siap. Oke, jangan kemana-mana, tetap di podcast Zenwalk. Oi.